Pertanyaannya Bapak Ibu, memangnya Nabi pernah tidak tahu tentang la ilaha illallah? Kok Allah mengatakan fa'lam gitu? Kalau namanya ketahuilah, berarti tadinya nggak tahu kan? Apakah seperti itu? Rasulullah itu tidak tahu dulunya. Hari ini kita tidak membahas tentang sifat 20 ya, karena kemarin kita sudah sepakati terakhir masalah sifat hayah ya, sifat hayah ya. Untuk sifat sama, kemudian sifat basor dan sifat kalam itu nanti butuh pembahasan yang sangat mendalam. Kita akhirkan nanti setelah Ramadan saja ya, atau setelah Lebaran insya Allah ya. Jadi ini kita bahas tema yang lain, atau nanti juga murojaah sifat-sifat yang awal insya Allah ya. Nah, untuk tema hari ini kita akan bahas makna kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Seperti apa penjelasannya dari para ulama kita? Nanti kita akan baca satu kitab khusus. Ada di antara ulama yang menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah ya. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Dengan meyakini kalimat ini kita hidup, dan dengan kalimat ini, dengan meyakini kalimat ini kita mati, dan dengan meyakini kalimat ini kita insya Allah dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Inilah namanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, kita akan awali terlebih dahulu sebelum memulai makna kalimat tauhid. Kita mulai dengan hadis-hadis seputar keutamaan kalimat tauhidnya. Yang pertama, jamaah, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim ya, dalam Sahih Muslimnya, bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata, apa maknanya? Man mata, siapa yang meninggal dunia. Mata itu mati ya, maut, meninggal dunia. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu betul, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Dakhalal jannah. Nah, ini dipastikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita, dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, yakin ya, dia beriman, dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang seperti ini dakhalal jannah ya. Makanya umatnya Rasulullah itu yang beriman ya, umat Islam itu semuanya masuk surga ya. Pada akhirnya, meskipun barangkali naudzubillah ya, ada sebagian yang mungkin mampir dulu ke neraka, naudzubillah, tapi mereka pada akhirnya tetap akan masuk surga. Nah, karena la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah. Baik ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terus beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa mampir-mampir ke neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ya, hampir mirip ya. Man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya, maksudnya adalah ketika dia sakaratul maut,
ya, meninggal dunia, di akhir sebelum dia meninggal ada kalimat yang dia ucapkan, yaitu la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga, ya. Oleh karena itu kan di dalam pembahasan fikih itu dianjurkan kalau orang sakaratul maut atau sakit atau dia sudah tidak kuat, ya, tidak bisa apa-apa, itu dia disunahkan untuk ditalkin, ya. Keluarganya mentalkin kalimat la ilaha illallah, supaya apa? Supaya ketika dia meninggal itu akhir kalimat yang dia ucapkan, ya, akhiru kalamihi, ya, kalam yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Insyaallah ini semua ini calon penghuni alam barzah kan, ya? Ya kan? Iya. Ya, camat calon mati, ya. Kita ini calon penghuni alam barzah, Pak, ya Allah, ya. Sekarang kita berada di alam dunia. Sebelumnya kita di alam ruh. Kita tidak tahu di alam ruh seperti apa waktu itu, ya. Nah, sekarang sudah di alam dunia ini, ya Allah. Nanti masuk lagi ke alam berikutnya yang ketiga. Namanya alam barzakh atau alam kubur. Seperti apa wallahu a'lam, ya. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah bahwa ada yang namanya alam barzakh. Ya, ini calon semua kita, ya. Cuma tidak tahu siapa yang nanti duluan. Ya, tidak ada yang tahu, ya. Semoga nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di alam barzakh maupun di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, masyaallah, apa? Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama, zikir yang semestinya didahulukan daripada zikir-zikir yang lain, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya. Afdhalul zikri, ya, sebaik-baik zikir, ya. Jadi ya, zikir boleh dengan lafaz apapun, subhanallah, walhamdulillah, atau yang lainnya boleh. Tapi zikir yang paling afdal kata Rasulullah adalah la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, hadis riwayat Imam Malik. Ya, kalau tadi Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, ini yang keempat Imam Malik. Siapa Imam Malik ini, jamaah? Gurunya Imam Syafi'i. Beliau adalah Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, ya, madhab fikih, madhab Maliki itu. Beliau punya hadis, punya kitab hadis, namanya kitab apa? Al-Muwatta, ya, kitab Al-Muwatta itu yang dihafal oleh Imam Syafi'i waktu masih muda, ya, dihafal, masya Allah. Baik, di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik meriwayatkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa dibaca oleh para kiai, para ustadz kita kalau mimpin tahlilan biasanya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, ya toh? Biasanya kalau guru-guru kita atau para kiai, para ustadz mimpin acara tahlil, salah satunya kan nanti baca lafaz la ilaha illallah itu diawali dengan kalimat ini kan, ya. Ada yang pakai afdhalul dzikri la ilaha illallah, ada. Tapi ada juga yang afdalu ma qultu ana. Apa artinya, Pak? Afdalu ma qultu ana, sebaik-baik kalimat yang aku ucapkan, kata Nabi. Ini Nabi yang mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalimat yang aku ucapkan, wan nabiyuna min qabli, bahkan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku. Berarti, Pak, Bu, Nabi Adam, dari Nabi Adam alaihi salam sampai zamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jumlahnya banyak, ya, para nabi, para rasul tuh banyak sekali. Itu semuanya melafatkan atau ucapan yang mereka ucapkan yang paling afdal adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha
illallah. Jadi semua nabi, semua rasul itu sama, Pak. Visi misinya sama. Ya, mengajarkan kalimat tauhid. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, dan semuanya ya, semua para nabi dan rasul mengajarkan sama-sama mendakwahkan kalimat tauhid. Ya, karena Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terakhir ya, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kalau ini lebih lengkap. Kalau tadi dikatakan bahwa afdhalul dzikri la ilaha illallah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shallu ala Nabi Muhammad. Afdhalul kalami arba'un. Apa? Afdhalul kalam. Ucapan yang paling afdol ada 4 ya, afdhalul kalam. Kalam itu ucapan ya. Ucapan yang paling 4, kalimat yang paling afdol, afdolul kalam, kalimat yang paling afdol, arbaun ada 4. 1, subhanallah. 2, walhamdulillah. 3, wala ilaha illallah. 4, Allahu akbar. Nah, jadi 4 ini termasuk afdolul kalam. Maka guru-guru kita ya, para guru, para kiai, para ustadz sering berzikir dengan 4 kalimat ini, ya kan? Ya, almarhum guru al-ustadz Arifin Ilham ya, rahimahullahu taala, beliau di majelis-majelis zikirnya sering mengucapkan, sering mendawamkan zikir ini ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya ada juga ditambahkan la haula wala quwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Ini harus kita dawamkan, kita baca terus ya, kapanpun dan dimanapun ya. Dijadikan zikir, wirid sehari-hari insya Allah. Bisa ya Pak ya, Bu ya? Insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diingat-ingat, ini sabda Rasul, sabda Nabi kita. Ya, kalau kita lupa, kita itu mungkin malas, ingat bahwa Nabi yang menganjurkan kita untuk zikiran. Nabi mengatakan afdhalul kalam arba'in. Ya, Masya Allah. Salah satunya la ilaha illallah. Baik, nah ini hadis-hadis seputar keutamaan kalimat tauhid yang siapa meyakininya, yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, yakin betul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah dia selamat masuk surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat yang menyebutkan kalimat tauhid. Banyak, di searching ya, dicari di Al-Qur'an banyak ayat yang isinya tentang la ilaha illallah. Salah satunya ini surat Muhammad ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayah. Ada terusannya ya. Fa'lam apa artinya? Ketahuilah. Ini kan firman Allah. Ketika Allah mengatakan fa'lam, ini ditujukan kepada siapa awalnya? Ketahuilah, itu Allah menuju memberikan khitab ini kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti secara umum maknanya untuk kita, tapi pada mulanya fa'lam ini
ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, memangnya Nabi pernah tidak tahu tentang la ilaha illallah? Kok Allah mengatakan fa'lam gitu? Kalau namanya ketahuilah, berarti tadinya nggak tahu kan? Apakah seperti itu? Rasulullah itu tidak tahu dulunya? Tidak, bukan begitu cara memahaminya. Anda tolong catat kata para ulama, kalimat fa'lam ketika Allah berfirman ya, yang ditujukan kepada Rasulullah, fa'lam, ketahuilah, itu maksudnya uthbut ala ma anta alaih. Wahai Muhammad, fa'lam, tetaplah kamu mengetahui. Gitu, maknanya begitu. Rasul itu sudah tahu Pak, bahwa Tuhan semesta alam itu la ilaha illallah, Allah, bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu. Rasulullah sudah tahu. Tapi ketika Allah mengatakan fa'lam, itu maksudnya tetaplah kamu pada pendirianmu gitu loh. Fa'lam uthbut ala ma anta alaih. Tetaplah terus mengetahui annahu la ilaha illallah. Jadi begitu Pak cara memahaminya ya. Itulah pentingnya tafsir ya. Tafsir Al-Qur'an. Ya, karena kalau tidak merujuk kepada tafsir, nanti orang banyak yang salah paham. Fa'lam ini berarti Nabi ini tadinya nggak tahu ya. Nggak tahu tentang la ilaha illallah. Nggak seperti itu ya. Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akidahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jemaah, bagaimana cara menerjemah kalimat la ilaha illallah ini? Gimana cara menerjemah yang tepat? Sudah pernah saya sampaikan kalau nggak salah. La ilaha illallah kalau mau diterjemahkan sesuai dengan tafsir para ulama, bagaimana lengkapnya? Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dengan nah itu dia tadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi yang paling tepat adalah harus ditambahkan kalimat berdasarkan kebenaran. Nah seperti ini Pak ya, la ma'budu bihaqqin. Bihaqqin itu apa? Berdasarkan kebenaran. Jadi kalau mau menerjemah la ilaha illallah, Bapak Ibu ajarkan kepada putra putrinya, ajarkan kepada anak-anak kita, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran illallah, kecuali hanya Allah. Nah, ini terjemah yang lengkap, yang sesuai dengan penjelasan para ulama kita ya. Kalau di TV-TV atau di mana itu kan singkat ya, tidak ada Tuhan selain Allah gitu aja biasanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah gitu saja. Tidak ada kalimat berdasarkan kebenarannya. Nah itu kurang tepat ya, kurang lengkap ya. Kenapa jemaah? Karena kan agama lain itu juga ada yang meyakini Tuhan apa namanya, Tuhan Yesus lah, atau Tuhan apa. Kalau di Hindu Buddha apa Tuhannya ya? Mereka kan meyakini ada Tuhan selain Allah. Maka untuk membedakan kita dengan mereka, kalau kita ini Tuhan yang betul-betul Tuhan berdasarkan kebenaran, kita wajib meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah itu yang berdasarkan kebenaran hanya Allah ya. Tidak ada Tuhan yang lain sebetulnya, tidak ada. Itu Tuhan apa ya? Tuhan-tuhanan ya, Tuhan buatan mereka itu, bukan Tuhan yang asli ya. Nah, Tuhan pencipta alam semesta, Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tolong nanti kalau menerjemah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tolong kalau menerjemah la ilaha illallah ajarkan seperti ini ya. Coba ikuti. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah. Alhamdulillah. Sudah hafal ya? Coba merem. Jangan kebablasan meremnya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah
berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Masya Allah.